I fully believe Ya, kalau waktu itu saya ambil. memilih untuk lari dari rumah. Iya. Ya walaupun tetap didukung ujung-ujung karena orang tua saya tuh ayah saya terutama. As long as we're happy. Ya, Dia pasti mendukung saya, Ya. walaupun saya harus melarikan diri dari ibu saya gitu ya. I fully believe maybe I've already made it di Hollywood. Seharusnya politik itu adalah tool, Iya. alat untuk membuat atau memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Iya. Tetapi realitanya kebanyakan masuk ke politik sebagai karir. Iya. Sebagai goal, sebagai romanya mereka itu politik, romanya mereka itu adalah untuk jadi gubernur, untuk one day untuk jadi presiden. Itu romanya mereka. Dan bagi mereka yang punya pemikiran seperti itu, itulah yang bahaya. Karena saya memang dididik oleh ibu saya, never forget who you are. Jadi mohon maaf nih Uncle Ben di Spider-Man, tapi ibu saya udah ngomong jauh-jauh hari. With great power comes great responsibility. Itu sebenarnya dari kata-kata opa saya, Pak Sumitro. Noblesse oblige. Obligation of the nobility. Saya sedikit ngomong tentang Anda, jiwa seni dan yang ada di dalam diri Anda itu turun dari siapa ya? Gak tahu. Gak sih sebenarnya. Ya ada gitu, cuman nggak kental aja dan nggak begitu ketahuan gitu ya. Jadi maksudnya paling ya dari eyang dari ya di keluarga sih ada lah yang suka sama seni. Tapi saya rasa di dalam diri saya paling kentalnya di saya gitu. Oh ya, jadi Anda sekolah di University of Virginia untuk acting ya? No, to be fair, saya ke UVA hanya karena ibu saya minta sama saya ambil S1 yang for safety net. Dia kan masih generasi konservatif, generasi lama yang belum pernah melihat kecuali the select few gitu. Ya kalau lu masuk ke dunia seni kayaknya lu bakal melarat gitu. Jadi dia udah khawatir kalau saya ngambil S1. Jadi saya justru ke University of Virginia itu. Dan kenapa ke Virginia? Saya nyari yang sejauh mungkin dari Hollywood. Supaya? Jadi Hollywood di ujung barat, saya di ujung timur. Tapi jangan juga di New York. Supaya saya nggak tempted untuk masuk. Karena saya udah tahu saya mau jadi professional actress dari usia 14 tahun. Jadi saya bilang oke, karena saya dibesarkan dengan nilai harus menghormati orang tua dan harus mendapatkan restu dari orang tua, sehingga saya menghormati bahwa permintaan dari ibu adalah ke university yang dan kalau bisa dapat istilahnya sarjananya itu bukan di bidang acting. Jadi saya ngambil actingnya drama itu sebagai second ini aja. My major sebenarnya waktu itunya spesialisasinya adalah classical civilization, peradaban kuno. So I studied Rome, the Roman Empire and the Greek Empire waktu itu. Sejarah ya. Sejarah. Nah, kemudian saya bilangnya karena Majapahit nggak ada di sana. Kalau ada studi tentang Majapahit saya ambil, tapi di sana nggak ada. Jadi mau nggak mau ambilnya Alexander the Great. Nah, kemudian Tribuana Tunggadewi. Anda pindah ke London, tepatnya di International School of Screen Acting. Itu kan juga. Kalau dilihat kan UVA saya hanya 2,5 tahun karena nggak tahan. Akhirnya saya minta izin ke orang tua saya mau ke acting school. Ya akhirnya diizinkan. Tapi dengan catatan harus di dekat mereka, dan mereka waktu itu lagi tinggalnya di London. Jadi ya udah saya pindah ke London. Jadi manfaatkan situasi dan kondisi waktu itu ya. Dan saya all my life dari usia 12 tahun udah di teater. Jadi saya kenapa ke International School of Screen Acting karena saya mau pindah ke film. Jadi secara spesifik saya ambil strategi itu. Ya tadinya kalau Anda meneruskan itu bisa sudah di Hollywood sekarang. I fully believe kalau waktu itu saya memilih untuk lari dari rumah. Karena kan literally saya harus walaupun tetap didukung ujung-ujung karena orang tua saya tuh ayah saya terutama. As long as we're happy.
Dia pasti mendukung saya, walaupun saya harus melarikan diri dari ibu saya gitu ya. I fully believe maybe I've already made it di Hollywood. Bukan saya sombong dengan kemampuan saya, tapi saya yakin dengan kegigihan saya. I'm that type yang I go 110%. I will and jujur waktu saya ke sana untuk 1 month dan I went to New York Film Academy juga dan saya juga 1 minggu pernah keliling Hollywood, ketemu dengan beberapa casting directors. Sebenarnya mereka udah siap aja dan actually as soon as I graduated dari International School of Screen Acting, saya juga udah dapat agent di London. Saya pulang ke Indonesia, Bang, sebenarnya untuk dapat visa supaya bisa kerja. Tapi Merah Putih muncul. Film itu ya? Yes. Memberikan acting kepada Anda apa? Karena peran yang tidak mungkin saya tolak. Yang adalah female freedom fighter, ya kan? Pejuang kemerdekaan, kapan lagi dapat peran kayak gitu kan? Jarang-jarang gitu kan. Akhirnya Anda terima. Dan apalagi waktu itu kita masih diketawain sama orang. Nggak mungkin nggak ada yang mau nonton yang namanya film perjuangan, we were the first. Kita adalah yang pertama, jauh setelah Cut Nyak Dien dan bla bla bla, the first in this day and age yang mengeluarkan film perjuangan. Pada saat semuanya menyatakan nggak ada yang mau nonton. Baru habis itu kan ada film-film ada lagi ada banyak lagi gitu kan. It became like a thing kan sekarang. Tapi waktu itu belum. Dan saya bilang ya once in a lifetime saya udah dapat visanya padahal, Bang. Saya udah ada visanya, saya kapanpun bisa ke sono waktu itu, tapi ya sudah. Nah, akhirnya saya nggak kepake visanya. Karena saya terima tawaran untuk acting di Merah Putih, trilogi jadi 2 tahun itu syuting. 2 tahun ya? Ya, 4 bulan di tahun 2009, 2 bulan di tahun 2010. Nah, tapi sekarang setelah menjadi politisi, katakanlah begitu kan, udah 15 tahun lah, waktu itu 5 tahun karena ada sesuatu kan, ya COVID dan lain-lain, terus Anda berhenti. Sebagai politisi, Anda happy nggak dibandingkan dengan sebagai aktor dan sebagai aktris? No. Oh gitu ya? Ini banyak yang, tapi you enjoy kan? No way. I hate politics, Bang. I hate politics. That's why I'm not ambitious. Saya nggak merasa senang sebenarnya di politik, tapi saya merasa fulfillment. Tapi saya kenapa memberanikan masuk ke dalam dunia yang kejam ini? Karena saya masih ingat kata-kata dari Pak D dan ayah saya. Yang sebenarnya kalau saya nangkepnya dari Edmund Burke. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk kesuksesan kejahatan, untuk kejahatan bisa berkuasa. Bila yang orang-orang baik diam dan tidak melakukan apa-apa. Kalau my father and my uncle, mereka bilangnya, ya selama orang baik diam, yang jahatlah yang akan terus berkuasa. Ya saya, ya mau gimana, dan apalagi waktu itu ya, saya menerima panggilan dari Tuhan untuk masuk politik, ya saya lakukan. Makanya saya 2 tahun lalu masih negosiasi sama Tuhan, bisa nggak selesai gitu kan, because like this world is just gitu. So I'm not happy in politics, Bang. I'm not. Makanya jadi nggak peduli orang mau jilat saya kayak gimana. Talentanya luar biasa Mbak ini. No, I don't care. Karena saya melihat politik ini yang seharusnya politik itu adalah tool. Alat untuk membuat atau memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Tetapi realitanya kebanyakan masuk ke politik sebagai karir, sebagai goal, sebagai romanya mereka itu politik. Romanya mereka itu adalah untuk jadi gubernur, untuk one day untuk jadi presiden. Itu romanya mereka. Dan bagi mereka yang punya pemikiran seperti itu, itulah yang bahaya untuk bangsa Indonesia. Karena artinya, nah makanya saya selalu luruskan, kenapa kok Pak Prabowo ngebet banget untuk jadi presiden? Saya selalu luruskan, I'm sorry. Yang ngebet bukan dia, yang ngebet kita. Karena dia dari DNA-nya dia.
Dia kenapa berani untuk di depan pada saat tempur di lapangan, bukan tipe pemimpin yang di belakang, yang hanya di atas meja, tapi dia adalah tipe yang mimpin at the head of the regu timnya. Karena dia memang DNA-nya dia adalah jiwa dan raganya dia itu untuk Indonesia. Karena dia dari kecil melihat seragam pamannya. Iya, Pak Subianto. Ya, Subianto dan Suyono Joyohadikusumo yang gugur di medan tempur. Yang berlumuran darah. Gitu loh. So, he's not doing it for him. He's doing it for this dream, mimpi untuk Indonesia. Gitu loh. Itu tipe pemimpin yang kita butuhkan. Bukan pemimpin yang ngebet posisi. Kalau dia nggak dapet itu, dia sempat bilang, ini kalau misalkan gue nggak kepilih nih, enak, gue bisa pensiun, gue udah santai aja gue di atas gunung. Iya. Gitu. Udah disebutkan. For him is just, oh thank God I can relax now, gitu kan? Ya udah whatever, gitu kan? Enggak gitu loh. Nah it's the same with me. I don't know mungkin apa itu dari darah, tapi ya kita memang apa ya? Jadi banyak yang nanya apakah nama itu beban? No, it's not a burden. Itu bukan beban. Gila ditampar sama nenek moyang kalau dibilang beban. Tapi saya paham bahwa nenek moyang saya adalah selalu mereka yang kalau dipanggil mereka akan mengabdi. They will, when the call comes, they will serve. It is in our blood. Saya nggak suka politik, tapi kalau pada saat Tuhan manggil saya untuk saya mengabdi, I will. Jadi saya tuh nggak suka. Ada teman saya yang dia tuh kalau healingnya dia tuh beda. Healing dia tuh keluar masuk gang gitu, ketemu sama warga gitu. Halo bang, halo bu, seneng banget dia. No, me I cannot do that. I cannot do that, I cannot. Karena apa? Tiba dikit-dikit udah pasti, ini mintanya apa nih? Tapi waktu kamu berhasil kemarin menghubungkan suara kan, kamu turun dong? Oh iya dong. Iya. Karena I don't want to do it dengan serangan fajar. Satu-satunya cara saya bisa dapat suara kalau saya turun. Kalau saya nggak turun, nggak ketemu langsung face to face, nggak mungkin. Mereka bisa tahu saya dari mana? Kan teorinya kan simple. Betul. Awareness, mereka kenal, likability, mereka suka, baru mereka elect. Karena dari mereka suka, oh nih orang layak untuk jadi wakil gue. Kalau nggak kayak gitu kan susah. Makanya saya tiap hari sampai suara saya hilang. Pita suara saya hilang selama 4 bulan. Saya keluar masuk gang. Saya ketemu sama tiap hari bisa 8 titik. Capek-capek. It's tiring. Apalagi sebagai seorang yang sebenarnya introvert. It's tiring. Gitu loh. Untuk ketemu sama warga yang dimana lo udah tahu ini ntar bakal dimintain apa. Gitu kan, so I'm not, sebenarnya saya nggak fit banget untuk sebagai orang politisi. Politisi tuh yang layak, yang sebenarnya cocok untuk politik adalah mereka yang kalau dimintain tuh seneng. Wah, berarti gue dibutuhkan, gitu. Yang dikit-dikit like ketemu sama orang, apa bu yang bisa saya. And for them they love serving. Saya serving tapi in a different way. Gitu loh. Saya disuruh bangun jam 4 pagi untuk standby di lokasi untuk syuting jam 4.30. You don't have to ask twice. Like I'll be like, okay, let's go. Gitu kan? Like, let's go. Sampai jam 10 malam, no problem. Tiap hari syuting kayak gitu, no problem. Tapi kalau udah politik, oh my gosh. Ya, tapi karena panggilan keluarga, panggilan ada di dalam keluarga nggak pernah minta. Iyalah, ada di dalam diri kamu dan kamu berkorban sehingga apapun tidak bahagia pun kamu di sana, tapi kamu melakukannya. I do it. Dan itu seorang profesional begitu. Jadi kamu profesional politician. No, kalau professional politician, saya koreksi. Professional politician adalah mereka yang menganggap politik itu karir. Oh gitu ya? Oh yes. Oke. That's professional politician. Karena mereka secara profesional cari duitnya di politik. Oh gitu ya. Oke. Kalau saya, kapanpun nggak ada di politik, I'm happy. Oh iya dong, nggak beda dengan kamu. Beda. Tapi kamu di dalam politik karena mendukung keluarga. Saya di politik karena saya mendukung visi yang dimiliki oleh keluarga. Iya, itu kan juga pengorbanan yang mulia. Iya dong. Jadi kebahagiaan kita itu kadang-kadang kan tidak harus yang kita suka yang kita lakukan. Karena salah satu identitas saya, value saya, love itu for most of my life is duty and responsibility. Tanggung jawab dan tugas. Karena saya memang dididik oleh ibu saya
Never forget who you are. Jadi mohon maaf nih Uncle Ben di Spider-Man, tapi ibu saya udah ngomong jauh-jauh hari. With great power comes great responsibility. Itu sebenarnya dari kata-kata opa saya, Pak Sumitro. Noblesse oblige. Obligation of the nobility. Dan kita walaupun gimana pun kita nggak pakai Raden Ayu dan Raden Mas, tapi kita datang dari garis raja-raja. Yang dimana kita sebagai priai yang kalau di Jawa itu ditinggikan, ya dituakan, kita punya tanggung jawab untuk menggunakan posisi itu untuk kebaikan masyarakat. Noblesse oblige. Itu yang ditanamkan dari opa ke kita. Nah, Pak Margono pernah mengatakan dalam bukunya bahwa Pak Mitro ini memang orang yang kalau dia fighting spiritnya luar biasa. Kalau dia tidak dapat, dia akan terus. Ya, dia bilang ada sebuah pendekatan sebutan terhadap begawan. Begawan itu ada dua. Begawan Abiyasa itu orang yang pemikir. Itu murid-muridnya Pak Mitro banyak itu. Wijoyo Nedi Sastro dan so on. Bu Sri Mulyani juga murid. Yes, ya. Tetapi kalau begawan Bisma, itu orang-orang yang seperti Pak Mitro. Pokoknya dia akan mempertaruhkan hidupnya untuk keyakinannya gitu. Entah siapapun lawannya. Nah, itu nggak banyak orang kayak gitu. And he did. Kan sampai di exile kan. Iya, itulah yang turun ke Prabowo. Jadi orang nggak bisa paham itu kalau nggak tahu sejarahnya kan. Nah, sedikit karena gini. Kan kita priai yang levelnya rendah sebenarnya. Yang kalau misalkan perang yang di paling depan. bukan priai yang istilahnya di belakang. Itu bukan soal level, itu soal keberanian. Ada satu kata kuncinya. Apa? Kesatria. Ya, kesatria. Kalau di level-level itu kan kastanya, kita kesatria soalnya. Ya, jadi jiwanya itu, ya kan. Nah, ikatan Pak Prabowo dengan Hasyim luar biasa menginspirasi banyak orang ya. Karena hampir mendekati 70 tahun kata Pak Hasyim setia menemani kakaknya ya 70 tahun. Menurut pandangan kamu apa sebagai itu yang unbreakable bond itu loh. Mereka tuh unbreakable bond. Saya bersyukur dibesarkan dari dua sisi keluarga, ibu saya dan ayah saya yang sangat menempatkan value besar di keluarga. Jadi ya no matter what gitu, apapun pokoknya jangan sampai kakak adik tuh diadu domba. They will trust each other. Ya karena kan istilahnya ya, pada siapa lagi kita bisa percayakan hidup kita kalau ya jadi mereka saling membantu dari dulu. Pada saat Pak Prabowo perlu bantuan, Pak Hasyim ada di situ. Pada saat Pak Hasyim perlu bantuan, Pak Prabowo ada di situ. It's for them is selalu, and itu sejarahnya ya tadi bilang seumur hidup gitu loh. And ya untungnya salah satunya politisi, salah satunya businessman. Jadi cocok gitu, nggak mencoba ada dua matahari gitu enggak. Jadi my father juga tipe yang nggak pernah ambitious gitu loh. Dia happy aja behind the scene. He's happy supporting gitu loh. Beda dengan mungkin kalau siblings yang ambisinya sama. Gitu kan, yang mungkin istilahnya ya jadi dua matahari itu yang bahaya. Kalau ini tapi puji Tuhan saling melengkapi. Dan Pak Prabowo pernah dalam satu pidato di Hotel Borobudur menumpukan semua Dewan Pakar TKN TKD mengatakan begini, saya masa kecil selalu membuli adik saya. Jadi makanya jangan coba-coba bully ya orang lain ya. Tetapi Tuhan Maha Adil. Saya dikasih karma, akhirnya setelah saya pensiun, saya melamar kerja sama adik saya katanya. Semua orang kepada ketawa. Apa maknanya itu sama kamu? Ya itu bahwa they will always be there for each other. Mereka akan selalu ada untuk satu sama lain, selalu support. Ya itu yang exactly yang tadi saya bilang. Pada saat yang satu butuh bantuan, yang satu ada. Pada saat yang satu butuh, it's beautiful gitu. Dan itu yang kita sebagai, by the way kita cucu-cucunya Pak Sumitro tuh punya panggilan kepada dari kecil gitu, Dewan Cucu. Dewan Cucu ya. Itu ada berapa orang Dewan Cucu? Dewan Cucu, oh my gosh, 2, 1,
3, 8. 8 ya. So there's 8 of us. Kita punya panggilan masing-masing dulu waktu dari Opa gitu. Dan itu yang kita coba jaga sih. Oh, jadi berdampak ya? Ya dong, karena dari orang tua. Iya. Kita dididik hal yang sama. Betul. And my mom juga punya value yang sama gitu. Jadi kita selalu didik juga gitu bahwa no matter what ya jangan sampai kita mau diadu domba. Ya, gelar kamu dulu apa? Sebagai cucu dari 8 itu? Harus ngomong ya? perlu itu kan? Enggak, itu gelarnya tuh maksudnya enggak sematan, iya. Nickname sematan dari seorang Opa apa? Sebagai siapa? Ratu Kecantikan. Ratu Kecantikan. Sedunia, bahkan pernah se-universe katanya. Sejagat raya katanya. Padahal ya ini kan waktu kita masih kayak my God, 4 tahun, 5 tahun dipanggil kayak gitu. And you know, and I say this all the time, saya nggak pernah capek untuk menyampaikan. Itu I don't know why gitu, tapi dia tuh Opa tuh punya wisdom yang sangat luar biasa karena mungkin dia tahu kalau saya akan dibully for my looks gitu kan. Saya tuh melalui masa-masa bulian yang cukup lama gitu. Persis untuk merasa bahwa I'm different karena rambut saya tuh keriting kribo ya. And di masa-masa di mana for all the millennials I think you know this gitu bahwa keriting tuh nggak diterima gitu waktu dulu gitu. Yang sampai saya harus nyatok rambut di straightening segala macam usia 6 tahun kayak imagine gitu loh. Jadi karena kan ibu saya nggak tahu caranya what to do with this hair gitu kan karena skip satu generasi. Jadi lucunya orang tua saya dua-duanya tuh lurusnya. Tapi kita anak-anak tiga-tiganya keriting semua. Paling keriting Mas Aryo, saya yang lumayan semi keriting, adik saya yang wavy. Tapi kan jadi orang tua ibu saya bingung nih. Karena skipping dari Oma, Dora Sigar sama dari ibunya my mom, dua-duanya keriting. Jadi kita tiga-tiganya yang kena, yang dapat semua. Sekarang anak saya yang paling kecil, yang si perempuan yang agak ikal. Turun ya. Agak ikal dikit. Thank God nggak yang ikal banget kayak saya. Nah, saya pernah wawancara Pak Hazim juga, saya tanya, apa yang sangat berkesan terhadap Papi ya, terhadap Pak Mitro. Dia bilang memang dia sangat perhatian kepada semua anaknya. Anaknya kan ada 5 kan. Dia sangat perhatian kepada mereka. 4 ya. Dia sangat perhatian. Walaupun dia bilang dia sibuk kan, dia suka menulis buku dan segalanya, tapi dia sangat perhatian. Jadi bisa saya simpulkan dari mereka itu, kalian itu semua kelebihan kasih sayang kelihatannya. Family values. Iya. Family values. And it all starts dengan apa? Kebiasaan. Well, one, mereka dekat banget dengan ibu mereka. Karena kan selama bertahun-tahun mereka in exile, Pak Mitro ada di Indonesia, mereka hanya dengan ibu mereka. So they're very close with their mom. Yang kedua, saya menyaksikan sendiri. Pokoknya setiap minggu atau setiap 2 minggu udah pasti ada malam di mana kita makan malam, kumpul di tempatnya Opa. Anak-anak, jadi itu udah pasti di kulkas itu, jelly is always available. Karena udah tahu cucu-cucu semuanya udah pasti incaran pertama di kulkas buka jelly. Itu but that's the thing, it's like kita terus kalau misalkan kadang-kadang sebelum makan nonton apa? Tenis. Kalau nggak nonton tenis, nonton My Grandmother, soalnya almarhumah sukanya nontonnya boxing. So kita dari kecil tuh pokoknya ya ada lah the connection-nya tuh is dibangun gitu. Dan selalu ada kids table. Buat cucu-cucu tuh ada kids table. And then there's the adults table. Itu the kebiasaan and itu dilakukan oleh my mom. My mom is so strict. Dia waktu kita lagi di Swiss, saya high school padahal. I have to be home before dinner. Mending pulang jam 10 malam. Kagak. Sebelum makan malam lu harus udah ada di sini. So I jarang banget keluar keluyuran tuh nggak pernah. But then again it's Swiss, jarang juga ada yang ngapain juga what the heck you gonna do gitu kan. Jadi ya udah, so itu yang udah ditanamkan. Gitu. Dan direspons positif sama semua anaknya. Itu nggak semua orang begitu. Dan kita di semua keluarga juga biasa untuk, most of us kita ada libur keluarga tuh pasti gitu. Like when it's family vacation, udah you leave everything behind, udah datang, udah pasti. Waktu kemarin 2 hari sebelum
masa tenang kamu kan pergi juga ke ini ya sama papi sama keluarga ke Nyekar. Nyekar ya. Nyekar. Itu udah kebiasaan sih, maksudnya that's just our tradition gitu ya. Kalau bahkan saya lebih dari ibu saya, karena ibu saya kalau misalkan soal tradisi itu dia lebih kenceng daripada bapak saya. Dari segi, jadi ya saya udah biasa, jadi makanya kalau itu awalnya ya kita bahkan ada nyadran juga ya, jadi istilahnya sampai ke Imogiri itu pernah juga ya, udah biasa untuk ke awal. Nah, kenapa saya bilang bakat seni kamu tinggi ya? Kamu milih lagu aja, saya lihat dari tiap Instagramnya memang benar-benar high taste. Kamu tuh luar biasa. Iya. Iya. Memilih itu kan nggak gampang. Sehingga ketika orang lihat, waduh, ikut ya. Jadi kalau kamu bikin film udah pasti sukses lah. Ya kan? Aduh, amin, semoga. Nah, tapi gini, masih ada yang ingin saya obrolin ya kan. Kamu termasuk seorang ibu muda yang sangat rendah hati. Oh, thank you. Karena ketika anak kamu Down syndrome, kamu bisa cerita begitu menginspirasi orang. Thank you. Karena dari orang yang saya dengar. Jadi ya itu kan memberikan dampak positif pada masyarakat ya. Kamu transparan gitu. Jadi nilai dari keluarga yang kamu terima dari orang tua itu mengalir sampai hari ini. Dan itu juga didikan sih, maksudnya kalau saya sebagai pengikut Kristus itu kita dididik bahwa anak ini adalah gift. Ya. Anak ini adalah bukan hadiah dari segitu barang milik kita, bukan. Tapi berkat. Berkat yang dimana kalau kita diberikan anak itu artinya kita diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk membesarkan dia. Karena at the end of the day dia adalah milik Tuhan dan dia hanya titipan buat kita. Luar biasa. So di situ yang buat saya adalah kalau dia memang lahirnya melalui saya dan suami saya, artinya kita adalah orang tua yang dipilih Tuhan untuk membesarkan dia for however long he lives. Luar biasa. Jadi ya itu, dan puji Tuhan. Itu kenapa saya waktu mau milih jodoh pun juga strict. Karena it's very important punya value yang sama. Dan itu yang saya juga coba untuk jelaskan kepada nggak mungkin saya bisa sekuat ini dan saya bisa membesarkan anak-anak saya seperti ini tanpa support dari suami saya. And this is why buat saya bilang kepada semua perempuan-perempuan di luar sana, kalau misalkan Anda punya mimpi, Anda punya ambisi, Anda punya drive, ya jangan pilih cowok hanya karena kalian bucin, terus habis itu cowoknya padahal dia nggak siap untuk dukung kamu untuk reach your dreams. Karena a real man adalah dia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang sudah mapan, yang dia secure dengan dirinya sendiri. Dengan dia secure, dia siap untuk mendukung supaya istrinya yang dititipkan oleh Tuhan juga kepadanya bisa mencapai maksimum potensialnya. Gitu loh. So those are principles yang saya, jadi saya kalau misalkan in a motivational atau saya sebagai mentor, itu yang biasanya saya selalu tekankan, you have to know who you are first. Jangan sekali-sekali coba untuk go into a business deal, go into a relationship, apalagi marriage, kalau lu belum selesai dengan diri lu sendiri, lu belum tahu lu siapa. Karena then adanya lu nipu orang, karena lu nipu diri lu sendiri. Sorry, panjang. Jadi itu bisa another sesi, itu episode yang lain. Jadi walaupun kamu tidak suka politik dan tidak bahagia, bukan tidak mungkin kamu suatu-suatu jadi pemimpin yang dicintai masyarakat. Karena apa? Ketika perubahan terjadi, tidak lagi banyak money politik yang beredar seperti yang disebutkan oleh Pak Prabowo, ada perbaikan, mungkin berubah semua. Gitu loh. Jadi maksudnya tetaplah di situ. Jangan kemana-mana ya.